Hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali malih sareng Titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita bakal ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang mungkin Niki agak berbeda dikit nih, bukan tetap dalam drama, tapi Tiang akan ngobrol-ngobrol dengan yang ada di belakang layarnya. Nah, beliau adalah seorang yang bisa dikatakan sastrawan, sutradara, penulis naskah. Ya pokoknya bagian belakang layar yang membuat pementasan drama itu menjadi wow, menjadi fantastik. Nah, siapakah beliau? Mungkin dengan mendengar clue-nya saja kalian sudah tahu ya. Nah, sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Medit, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Langsung aja kita bakal ngobrol bareng Atu Haji Ide Bagus Anom Ranware. Om Swastiastu Haji. Buka dulu. Aduh, sira nuning sareng Atu Haji tiang puniki. Punapi gatra niki. Astongkara becik. Kena nih. Sehat. Sehatnya orang tua. Ya, sehatnya orang tua meskipun dalam keadaan pandemi seperti niki. Tiang niki suatu kehormatan sekali, bangga banget niki bisa langsung ngobrol-ngobrol hampura niki tuh Haji. Jadi ajak Tiang ngobrol-ngobrol seputaran Atu Haji niki kan kalau Nenten Iwang adalah pencetus pendiri daripada drama klasik. Patet? Nikah pada tahun berapa tuh Haji? Sebenarnya latar belakangnya begini. Kalau tadi disebutkan yang di belakang layar kan. Tahun 63 ada drama mirip drama Gong. Ya. Jadi ilustrasinya Gong. Kemudian drama cerita klasik. Klasik ini artinya ya cerita lama. Seperti misalnya Maya Denau dulu. Yang sudah langsung main, tidak di belakang layar, langsung main tahun 63. Dugane Gunung ya, Agung meletus. Sebelum G30. Berarti itu aja sebagai pemainnya di pemain menjadi parakan lah, kelas parakan. Kelas penakawan. Gulanya Nika. Belum. Nika kalau boleh uning tahun 63 Nika tuh Haji usernya berapa Nika? Ya sekitar 20 tahun. Oh, 20 tahun. Nika sudah kenten nggih. Main yang pakai naskah dulu. Kalau drama Gong kan tidak pakai naskah. Iya. Kemudian naskahnya ditulis oleh Cokorda Rai Sudarta almarhum. Cokorda Rai Sudarta. Ada 2 judul, Maya Denau dan Bertemu di Ujung Keris. Nika cirinya waktu Gunung Agung meletus nika cerita bertemu di Ujung Keris nika ada 2 anak mengungsi kan lah. Dia berpisah. 2 anak kembar berpisah. Satu saat dia jatuh cinta dengan seorang gadis kan. Jadi 2 pemuda yang terpisah puluhan tahun niki jatuh cinta dengan gadis. Endingnya dia berkelahi, kemudian tahu dia bahwa dia ciri-cirinya pakai kalung, tahulah dia bahwa dia bersaudara. Ini ciri-ciri Gunung Agung nih. Nah, ini tahun 63. Tahun 64 ke drama Janger. Drama Janger. Ya. Waktu nikah disebut lakon. Jadi Janger dulu pentas, kemudian ada lakon. Itu aja yang buatkan ceritanya. Sudah mulai membuatkan cerita. Langsung main. Pemain, langsung penulis naskah. Ya. Belum ditulis, sinopsis saja. Nah, satu anak ini tadi kene, ini. Persis seperti drama Gong. Ya sudah kita pentas. Ini ke tahun 64 sampai 65 meletus G30 SPKI selesai. Karena waktu lakon kan misinya politik. Partai dengan partai kita diadu saja pada zaman-zaman itu diadu. Triking ngigal, nenimpogen dan. Berarti drama Janger nika narim juga milahan nika kan ya? Iya, kita keliling di kalangan ya, bukan di panggung. Nah, di kalangan, di bawah persis di Arjo zaman dulu. Kita main nika model tonil, lebih istilah model tonil.
ke jalan, parakan jalan, ngomong. Kemudian dia katakanlah menghadap bosnya, bos keluar, lagi gambarnya dengan jeng ngomong gitu lah. Nika ada Janger Sibang yang top dulu. Oh iya, pernah. Janger Sibang. Sarang Bu Dayu oke nika ge. Kalau tiang belakangan atau belah kieu. Nggih. Nika drama Janger, drama lakon. Kemudian membuat drama modern tapi Dracula. Tapi orang menyebut Dracula saja. Drama sulap lawak. Drama sulap lawak. 3 jenis niki satu paket ya. Main sulap dulu. Kemudian main lawak. Pak Made taruh pelawaknya. Kemudian main drama. Dramanya juga begitu nih satuannya kene. Ini tadi kene pentas. Nika diiringin nganggen api atau Ji? Pakai bebatelan saja. Oh. Gamelan bebatel. Iya. Wajinya jadi sulap. Oh, kenta. Dia pemain sulap dulu. Mangken kari? Mangken kari tuh Ji? Masih ingat tapi kalau disuruh mementaskan sudah ketinggalan. Sudah ketinggalan zaman. Nah, sulap jadi drama sulap lawak. 3 profesi niki. Jadi pelawaknya ada, pesulapnya ada, kemudian ketiganya harus bisa main drama. Ketiganya harus bisa main drama. Ya dramanya yang kocak-kocak sajalah. Nika berapa pemain Nika tuh Aji? Maksimal 7 pemain. 7 pemain, ya. Uniknya begini, sira aja ngupah kita di desa. No. Pak sedian tiang penabuh. Sana kita minta. Oh iya. Ya bentan mau 1 grup. Yang aja putus, yang aja dasar, kadang batel. Dia tahu dah yang pesuk kene kegancangan, yang pesuk kene yang sedih tahu dah dia penabuh nih ke. Dan kemarin. Nika berlangsung berapa tahun Nika tuh Aji? Ya hampir 2 tahunan. 2 tahunan. Selesai nih ke 67, 68 pemain Ramagong ya. Bukan di belakang layar. Tadi juga pemain Ramagong. Ramagong. Ada kan informasi niki guys. Oh, ternyata pemain Ramagong juga. Pemain Ramagong. Sebagai pemain Kayaan Suci. Ya, jadi paling meningkat dari Panakawan jadi Begawan. Jadi Begawan. Nika saja tentayan ada nak nganggon raja muda. Yen zaman Nika sarang sira Dramagong napi Nika bergabung tuh Ji. Kalau dengan Gong Suci ada pelawaknya Mitabe namanya. Ampun Gentan, Ji tadi Begawan. Kemudian ada lagi pemain-pemain siapa lama-lama Nika pemain. Antaranya kan Gong Suci sendiri. Ampun Gentan Rowi juga ikut disuruh. Iya. Selesai Nika kuliah di IHD. Nika berapa tahun jadi pemain Ramagong Nika? Kira-kira gabung dengan Kayaan Suci 1 tahunan lah. Oh 1 tahun Niki. Ya nggih. Sudah Nika mas kuliah IHD membentuk drama IHD. Oh iya. Drama IHD Genderang Budaya Swastika namanya. Pemainnya yang top dungun pemain Nika 1 anak Gong Rai Sudarnyo ngapian basi. Kuliah di sana. Ida Bagus almarhum, Ida Bagus Diksa Klungkung, dia jadi Raja Muda. Kemudian Tiang Penakawan dengan Ida Bagus Mayun Lukluk, Prando, Penakawan, Adon. Kemudian Ida Bagus Udaro, kemudian Wayan Jiwo, kemudian Ida Bagus ini Prando, Ida Bagus Gunado. Iya. Nika Raja Budoh nika. Raja Budoh almarhum. Profesor Gunado. Ampun Gentan Sukerni Tuan Putri juang kan parak kan. Biasanya Tuan Putri nah Raja Muda nyuang, ki parak kan nyuang. Nak Gong Rai Sudarnya. Apian Base. Karena ragaannya pelatih. Ragaannya pelatih.
cuman ngisi-ngisi. Oh, pelatih Dramagong waktu nika. Di HD-nya. Oh, iya, Ragana melatih. Inge. Jadi Sukerni nika jadi tuan putrinya. Terus Diksa jadi pemuda. Ragana ada diparakan aja tiang. Gongrai sudarnya aja tiang ada diparakan. Ampun gentan ya kengken untuk kecil-kecil Sukerni ya jadilah. Jadian gitu. Tumen ada parakan tuan putri. Adiknya pendiri drama. Ya, Gongrai Kopiatnya adiknya. Nah, selesai nih pentas juga nih ke milahan tuh aja. Pentas milahan. Dramagongnya nih ke. Top nih ke Dramagong pemainnya top nih ke. Ya. Iya. Sekian tahun lah. Berhenti nih ke baru yang mengalih. Yang ingin menulis ya kan. Nika kan enggak ada membuat naskah. Ya. Mulai yang ingin menulis. Mulai dengan drama anak-anak. Drama anak-anak, teater mini namanya, SD 2 Sesep. Dari teater mini, karena ada Pak Made Taro sudah membuat teater mini, lalu tiang ganti lalu drama dewasa, menjadi teater mini Badung. Mulai terus muncul istilah drama klasik. Oke. Ya, tahun 79. Pertama ditandai oleh rekaman Jaya Prana Layon Sari. Jaya Prananya demun nika anak Gongrai. Layon Sarinya Ida Ayusri Harmawati Pidado. Ida Ayusri HP. Akhirnya jadi pasangan suami istri. Aslinya jadinya nyatanya jadi pasangan suami istri. Iya. Ayusri jadi Layon Sari, Ageng Rai jadi Jaya Prana. Akhirnya selesai nikah jadi pasangan suami istri beneran. Ya. Kau di tahun 79 nggih. 79 mulailah muncul istilah drama klasik. Nggih. 79. Jadi teater mini ini awalnya anak-anak namanya teater mini. Setelah pindah menjadi dewasa dan berkembang dia menjadi dewasa, mulai rekaman Jaya Prana diganti namanya drama klasik dengan naskah penuh. Di drama klasik niki tuh aja nonton sarang sebagai pemain. Setelah drama klasik, baru jadi belakang layar. Dan ya. Berarti tidak ikutlah gabung ya? Tidak ikut gabung, makanya jangan drama panggung, drama apapun, sudah paham masalah panggung, masalah arena sudah paham, masalah panggung sudah paham, penataran teater ke Jakarta sudah pernah, bahkan mendapatkan juara kan? Ya, juara napi nih Ampun Gentan. Ini kan festival-festival. Yang pengen tiang tanya niki, tuh Aji di tahun 79 nika masih bujang tapi sampun menikah. Sudah punya anak. Wah, ternyata sudah punya anak waktu nikah ge. Anak punya. Tapi kan masih kentan ge, usianya baru 79 nikah, baru berapa tahun nikah tuh Aji? 30-an ge. 79 43 lahir. Jadi tahun berapa kentannya? 43. Kelahiran tahun 43, berarti makin usianya sampun? Makin 79 tahun. Nah, nikah yang waktu di tahun 79 nikah kan Layon Sari Jaya Prana nggih. Selanturnya wenten judul malih. Selanjutnya drama klasik pewayangan terus pewayangan ratusan jumlahnya. Kari napa sana yang naskahnya masih fotonya masih naskahnya masih fotonya masih lengkap dengan pemain-pemainnya, dengan foto pemainnya lengkap. Nika kira-kira yang saya tanyakan mungkin pemainnya Nika Kari mungkin Nika beberapa almarhum sampun ganteng ya Pak Putra tokoh Nika Pan Kobar almarhum nggih. Martana Mandala pemain utama almarhum.
Catu Tekor Nika juga talar nggih. ikut almarhum Cira Made Gusti Putu Arke dari Yabian Semal. Iya. Itu senior Nika udah tua lah Nika almarhum. Nika sampun almarhum nggih, wenten sane metaken nika waktu niki nggih di Arke nika sampun almarhum nggih. Gusti Putu Arke. Yang sareng di mana namanya sareng Pemayon nika Arya Jimbar. Arya Jimbaran. Nggih, nika talar juga nika. Ya, Nika dah angkatan pertama. Oh, nika angkatan pertama. Angkatan pertama. Ke Pari. Iya. Pak Putra angkatan pertama, Gongoke Arya Jimbaran angkatan pertama, Dayusri angkatan pertama. Ada Gus Pujana angkatan pertama juga. Paman apalnya. Ya. Jadi pelawak Nika. Nah, niki yang tiang pengen tanya. Nah, ya. visi perbedaan antara drama gong dengan drama klasik niki? Yang paling nyata kan drama klasik, drama modern memakai naskah lengkap. Tertulis. Nggih. Si A ngomong ditulis, si B ngomong Oke. ditulis. Naskahnya masih ada. Masih ada. Itulah contoh. Kemudian kenapa disebut klasik? Karena cerita lama. Ampun lawas satu klasik. Dan Nika Kak sampun lawas ceritanya Nika tuh Haji dari mana dapat kentennya Nika referensinya? referensi ya Mahabharata kan ada bukunya, Ya. Ramayana kan ada bukunya. Kemudian yang lain-lainnya nyari ngumpul-ngumpulkan oleh satu apa. Ada Buddha Watala lagi langka, Ya. langka. Jadi kalau dibaca Buddha Watalanya, Jadi tertarik Kaget. membaca, berarti niki lengkap sami naskah nih. Naskah lengkap. Kapan-kapan yang mau gini dah mampir dah mereka niki. Ya. Nah, Tuh Haji, ada ndak kesulitan apalagi pertama kali niki ya, ada nggak rasa jenuh untuk menulis? nah ini kalau orang rasakan pertanyaannya kok sering. Kalau Tuh Haji lain, tidak dapat menulis kok rindu menulis. Oh, Nggak ganteng. ada kejenuhan. Tiap bulan dia nulis. Kalau dulu awal-awalnya masih otak encer ada ya. 1 bulan itu bisa 3 naskah. Dalam 3 naskah. 1 bulan. Nah, satu naskah nika terdiri dari berapa halaman? Minimal 20 halaman. 20 halaman. 20. Karena perhitungannya begini. Yang 1 halaman kalau di rekam gitu ya. 2 menitan. 2 menitan. Ya 20 kali 2 menit 40 menit. Kita dapat durasi 1 jam. Kira-kira cukup. Dan jadi 20. Tiap bulan bisa 3 naskah. 20 halaman. Dan Berarti Nika bisa dikatakan 60 halaman dah nggih. 60 halaman. Satu bulan 60 halaman. Aduh, tiang ngai skripsi kan. Tapi enggak pernah jenuh. Ingin rasanya gitu. Kok ingin nulis. Tidak nulis nih kok seperti orang pagi keranjingan baca koran gitu. Kurang apa ini, kurang baca koran. Ya. Kurang ngopi gitu. Sampai sekarang masih rasa Nika? Dari setahun lalu mau istirahat. Oh, ganteng. Istirahat. Karena kendala nulis. Nah, Niki dari oke-okenya ada yang kenten tertarik untuk meneruskan. Ada 1 Kenten. Gus Martin. Iya. Gus Martin aja yang Teater Agustus. Nah, Tuh Haji, berarti niki naskah Tuh Haji kan bisa dikatakan tidak hanya di di Bali aja nggih. Sampai di luar Bali juga niki nggih nanin nggih. Ya. Namun festival Perang Jaga-Raga. Perang Jaga-Raga, pentas di Denpasar, pentas di Kalimantan, pentas di Jakarta. Nika di Kalimantan dapat juara, di Jakarta dapat juara. Kemudian hari ke-17 Nika kisah gugurnya Karna, Nika juara nasional kita. Juara nasional. Nika Gus Pujana ikut juga. Ampun gendan 2 itu 1 juara regional. Regional itu 8 provinsi. 8 provinsi dilombakan.
kalau lolos ke tingkat nasional. Ya. Nah, bisa dikatakan antara drama gong dan drama klasik pada saat itu berarti gini ya tuh aja ya, saling apa namanya? Ya, ya. Bersaing ya. Artinya bersaing, masing-masing punya penggemar. Ya. Masing-masing punya penggemar. Malah drama gong sudah mulai menyurut, niki naik ya. Karena ceritanya niki kan satu akar budayanya masih kita paham orang Bali. Ya. Ramayana Mahabharata. Yang kedua versinya kita buat beda sedikit dengan film India. Sehingga nonton India dan nonton drama klasik ini ada perbedaan. Ya, perbedaan dialognya beda, kemudian kostumnya beda, filsafatnya kita ke khas-khas Bali kita pakai beda. Boleh deh nanti siapa tahu kita STI Bali dibuatin cerita. Gus Power. Ambil coba buku besek Gus. Besek kebenangan. Aduh, dapat apa nih kira-kira nih ya? Kebetulan akan Nike nyerahkan ke Disbud. Wenten yang akan gini tayang niki karyanya. Niki kan buku lama. Oke, ya. Banyak sekali. Iya, aduh nanti yang mau melalui deh mereka melancaran. Nah, Tuh Haji boleh dong Tuh Haji dikasih pesan-pesan buat generasi mudanya. Niki Tuh Haji kan napis di umur yang sudah bisa dikatakan hampir memasuki kepala 8, ngenten ya masih juga rindu akan menulis. Niki banyak banget generasi muda termasuk Tiang juga bagi-bagi resepnya Niki gimana sih biar tertarik menulis ngenten loh. Nah, ini yang penting ini. Dari sekian lama, dari tahun 79 menulis, dari pemain yang senior yang berpendidikan, selalu dianjurkan coba nulis. Saya kan cuma seorang diri, seberapa sih kemampuannya gitu ya. Nanti satu saat pasti mandek dan Andalah melanjutkan. Sampai sekarang tidak ada muncul. Nah, itu sudah hampir 45 tahun berdirinya teater mini, hampir 40, belum ada muncul penulis. Nika pun, aduh ayo malah sering tiang iming-iming, tiang olok-olok gitu lah. Nulis nak liu nor penulis. Padahal nor. Sing waring orang. Masih belum dihargai mungkin. Maklum lah TPRI kadang-kadang. Sing waring orang, tapi tiang olok-olok nak liu nor. Anda dapat katakanlah dasar rupiah, saya nulis dapat 100 rupiah, Anda dapat 10 rupiah. Coba nulis, tidak muncul tulisnya. Coba dong Niki, si Roning yang memang menonton OR-nya Niki tertarik nanti menulis naskah berguru kan dados mereka itu aja nge. Kemudian begini lagi, untungnya menulis nih, kita punya misi, punya visi, punya filosofi, bisa dituangkan ke situ. Kalau di drama kan improvisasi sifatnya. Filsafatnya seperti apa, ceplas-ceplosnya apa benar, apa salah. Kalau ditulis pasti benar. Apa konsep kita tertulis. Mempertanggungjawabkan. Kok dia merasa tergugah nih King mau kita menulis. Aduh, kok jadi benar Nika benar patut. Nih butuh. Niki salah satu. Duh, ya. Kita yang mau baca Niki nanti Niki. Judulnya. Buta Wetale. Kalau mau cari buku kemana? Kalau mau cari bukunya Niki kemana tadi? Ke Blakio. Tadi ring dijak kentane. Coba dong boleh di kenten di share sama penontonnya alamatnya tuh Aji. Kalau ada yang ingin buku-buku kumpulan naskah drama klasik, bisa hubungi ke tempat saya di Banjar Ulapan 1 Belah Rio, Kecamatan Abian Semau. Banjar Ulapan 1. Kakek nama dan di penduduk di Kerawan Banjar Ulapan 1.
Belah Tiup, Kecamatan Nabian Semal, Badung. Nah, berarti Niki tuh aji terbuka dah nggih untuk sira aja yang kayun belajar tertarik untuk menulis lah yang kalau menulis Niki deh. Ini baru salah satu karyanya. Ini baru salah satu Niki. Ratusan katanya tiang penasaran Niki karena dikatakan oleh beliau Nika tadi bahwa naskahnya Nika dari yang pertama sampai yang terakhir Nika masih tuh jinge lengkap dengan foto-fotonya. Ayo nggih. Niki pendek-pendek niki yang Gus bisa ngai sinetron niki bagus sekali. Pendek setengah jam selesai. Setengah jam selesai. Isi buku niki 8 judul. Benten 8 judul. Coba. Waduh, siapakah suaminya? 2. Siapakah patut dipilih? Siapakah ayahnya? Siapa bersalah? Siapa paling tulus? Siapa patut diteladani? Siapakah paling peka? Dengan sebutan apakah? Judul-judulnya. Judul-judulnya penuh dengan tanda tanya. Nanti tiang mau baca Niki guys. Ya, nge. Aduh, tuh aja sukses mau banget Niki. Jangan tiang deh. Dapat buku ya buat kalian yang pengen. Ayo pokoknya bisa langsung dengan memberi buku berarti dokumentasi ini kan tersebar. Iya, benar. Dan hilang percuma. Hilang percuma. Lebih baik kita berikan teman disimpan. Iya. Kalau Proji di Jakarta ini sudah kaya dia. Tolong dong Niki, toh apresiasinya kepada penulis naskah. Niki nak menulis loh Niki. Sira uning Niki guys sana nonton ge. Yang sangat mengapresiasi Niki. Wah nanti yang mau baca Niki tadi teka-teki buta wetalo. Ya. Ada lagi yang lebih panjang yang baru cetak kedua Misteri Manram Sanjiwani. Ini ke 5 judul. Tragedi Bali. Nah, judulnya aja kan modern sepertinya. Tragedi Bali. Tapi sebenarnya isinya gugurnya Subali. Oh, genten. Tragedi Bali. Itu judul. Nama ganda Dewa Ruci, Bima Suarga, Sumpah Rama Prasu, kemudian Misteri Sanjiwani. Ada 5 judul. Judul nih kan yang mau kita baca lebih panjang dari Niki. Lebih panjang. Iya. Ya, itu aja. Terima kasih banyak Niki udah kayun diajak ngobrol-ngobrol kayak Niki titian aja simpang mereka ke Grio. Niki kebetulan ketemunya di Grionya tuh. Sambil beli gini dupa herbal bilangnya. Itu aja juga kentan ngadalan dupa herbal mungkin. Tanah tiang. Oh, tuh aja lengkap Niki nge. Ya nanti tiang mau simpang mereka. Yang saja ke nyedang kemas, suwa derembok-gerbok sengajanan terus ngalih warung beledor, nasi selo, pesan pelengis. Mantap, ayo yang mau hubungin tiang ya kita berangkat bareng-bareng ya langsung mereka ya. Ya. Tadi susma banget Niki. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi generasi muda semuanya yang kayun menulis. Ayo jangan malu-malu menulis. Tiang pun jadi metaki-taki ke menulis lawaan yang ketulis tiang. ya jadi buat kalian terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir. Buat yang belum subscribe tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So buat kalian pantengin terus channelnya Gus Menir. Titiang Kucita Dewi sareng Ngatu Aji ngelungsur mau pamit. Sinap antuk para Santi. Om Santi Om. Salam hore dumun taji. Salam hore. Dadah.